Judulnya Akidah Ahlussunnah Kitabut Tauhid, tapi isinya takfiriyah, mengkafir-kafirkan, minimal membid'ahkan. Ini mohon Pak Ketua nih, Ketua pesantren nih, mohon dimusyawarahkan itu dengan para kiai. Ini bahaya. Ini ibarat api dalam sekam. Nunggu aja. Nunggu waktu murid nanti akan menghadang membid'ahkan kiainya. Sudah mulai. Tapi di sini aman nih? Saya nggak yakin aman-aman juga. Coba cek aja ntar kitab pesantrennya. Mana kitab Aqidatul Awam ini? Mana kitab Ummul Barahim ini? Kok hilang? Syarah Nasafiyah kok hilang? Dulu kitab kuning isinya itu. Udah berganti dengan kitab putih. Ya dokter ya? Ini kewajiban kita. Ini pahit. Habis ini nggak diundang lagi juga nggak apa-apa, Kiai. Nggak apa-apa. Tapi saya harus sampaikan ini karena si pengarang kitab ini dan kitab ini sudah diajarkan bertahun-tahun di pesantren. Apa kata si mu'alif kita? Maulid Nabi, tasyabbuh menyerupai Nasrani. Menyerupai dari mana? Lalu dia pakai hadis tentang tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka. Menyamakan dengan Nasrani berarti menyamakan dengan orang yang tidak percaya kepada nubuat Nabi Muhammad SAW. Mohon diperbaiki itu. Kan kitab tidak ada yang suci cuma Al-Quran. Nggak ada lagi yang suci melebihi ini. Jadi kitab kuning boleh diganti, Al-Quran tidak boleh diganti. Bahkan nih, Pak Polisi sekarang menghadapi masalah, ya, ada namanya PCS, Pak benar Pak? Polisi Cinta Sunnah. Waduh gawat, ya. Judulnya keren Pak, Polisi Cinta Sunnah, tapi kiai-kiai ini ada bid'ah semua dia. Mohon maaf, saya menyampaikan qaulul haq wa in kana murra. Saya akan sampaikan, walaupun baik kita sampaikan, ya. Semoga jadi obat. Gak usah khawatir para umarok. Santri-santri ini mendoakan pemimpin setiap hari. Ya, benar gak? Para kiai kita doain pemimpin gak tiap hari? Walaupun kita gak nyoblos, kita doain tiap hari kok. Doain tiap hari, karena itu perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perintah dari para masyayikh. Maka saya kalau doa, Allahumma arham man tawalla ala umur biladina. Ya Allah, rahmati siapapun yang urus negeri ini, apapun jabatannya, apapun urusannya, rahmati dia. Kita nggak benci. Kalau yang mengajarkan kebencian berarti dia sudah masuk ke ranah politik. Nah, itu sudah bukan bagian saya. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini harus hati-hati di kitab pesantren. Tidak semua kitab gundul itu sahih. Ya. Sampai sekarang masih ada kiai, mohon maaf nih kiai. Tiap tahun, tiap bulan ngomongin utlubul ilma, carilah ilmu. Tapi dia sendiri gak cari ilmu tentang hadis ini. Masih baca juga hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi qala Rasulullah. Kapan Rasulullah ngomong begitu? Itu bukan hadis Nabi, itu perkataan ulama. Saya dari kecil dengan seorang kiai ngomong begitu. Sekarang umurnya udah sekian masih baca hadis itu. Dia suruh orang belajar, dia gak belajar. Maklum, para kiai ini bingung mau belajar sama siapa lagi. Gak ada lagi yang lebih alim dari dia. Benar Pak Kiai? Kadang-kadang ada 1-2 kiai mengaku begitu. Padahal setiap ada orang alim, ada yang lebih alim darinya. Betapapun hebatnya ilmu kita, ada yang bergelar, ada yang berlaqab, macam-macam. Tapi semua ini berkah para masyayikh. Maka disebutkan dalam hadis
Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Kiai dan santri itu sama-sama dapat kehormatan, reward, pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya saya kalau salaman sama santri itu nggak pernah nolak. Tangan saya biarin aja, karena saya pengen dapat berkah dari cium tangan mereka. Walaupun dia berkeyakinan ingin dapat berkah dari tangan kita yang hina. Enggak, justru bibir mereka yang belum berdosa, air ludah mereka yang isinya zikir, nempel di tangan berkah, Pak. Jangan-jangan kita ini yang merasa dulu kiai, sudah ustaz, batin kita kotor karena sombong. Batin kita terlalu santai. Justru ketika bersalaman dengan santri itulah dosa-dosa kita digugurkan Allah. Apa kata Nabi? Maitasafahani muslimani. Tidaklah bermusafahah dua orang muslim kecuali Allah ampuni sebelum tangannya berpisah. Jadi ketika tangannya pisah, maka dosanya gugur. Tadi Pak Fadil Arif ngobrol-ngobrol dengan saya. Ini boleh saya ceritain, Pak ya? Kata beliau, ini pandangan Pak Fadil Arif nih, Pak Bupati. Menurut saya, kata beliau, Islam itu penghormatannya dengan berdiri. Wah, cakep nih. Ini saya zaman lalu itu. Ar-Razi zaman lalu, begitu. Makanya saya dulu, Pak Bupati, kalau salaman sama kiai begini aja. 3 tahun. Karena menganggap cium tangan syirik. Tahu-tahu saya berguru kepada Syekh Taufik bin Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, dan beliau mencium salah satu tangan zuriat Nabi yang itu adalah muridnya. Wah, nggak mungkin guru saya orang alim mengamalkan sesuatu yang bid'ah, nggak mungkin. Karena dalil itu ada dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Nah, nih santri-santri, orang alim itu dalil. Dalil itu bukan hanya ini cetakan, ini lembaran dalil. Dalil itu hidup di dalam diri orang alim. Oleh karena itu ulama itu hujjatullah alal alamin. Kiai-kiai kita ini, guru-guru kita ini hujjah Allah di muka bumi. Maka sah jika orang bertanya, kamu tahu dari mana amalan ini? Cukup dia katakan, dulu kiai saya beramal seperti ini. Itu sah. Itu bukan taklid. Itu sah. Karena dulu Imam Syafi'i sering ngomong begitu. Qala syekhuna, qala syekhi. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu an taqula haddatsana. Ilmu itu kalau kamu nukil dari gurumu, guruku bercerita kepada kami, guruku menyampaikan kepada kami. Kalau sekarang lain ya. Sekarang trennya kalau disebut ilmu apa? Quran ayat sekian, nomor sekian, begitu ya? Itu indeks bukan ilmu. Indeks bukan ilmu. Ilmu itu fisudur. Nggak ada nomornya di sini. Nomor-nomor surat, nomor-nomor hadis baru ada seabad belakangan ini. Sebelumnya belum ada. Maka santri-santri kalau emang mau hafalkan nomor boleh, tapi yang inti hafal yang di dalam nomor itu. La'anna al-ilma laysa birraqam. Ilmu itu bukan menyebutkan angka. Tapi memang hebat kalau ada orang menyebutin angka, hebat. Saya takjub. Jadi kiai-kiai kita ini hujjah. Yang mereka amalkan pasti ada dalilnya. Benar nggak Pak Kiai? Mungkin nggak pakai halu beramal. Nggak mungkin kan? Pasti Pak Kiai baca kitab atau mendapatkan dari guru, ijazah dari syekh, diamalkan. Nggak ada kiai-kiai buat amalan.